Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa sebelum belajar ini kita dipermudah untuk mendapatkan ilmu dan dipermudah dalam memahami materi yang akan Pak Guru sampaikan. Amin. Baik anak-anak, kita masuk ke pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kita ketahui bahwasanya puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Baik. Yang pertama, pertanyaannya yaitu kenapa kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Nah, kenapa? Jawabannya yaitu puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Yang namanya rukun itu artinya kita harus menjalankan rukun Islam tersebut. Berikutnya, puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan melalui Al-Qur'an. Dan yang terakhir, hadiah dari berpuasa adalah takwa. Baik anak-anak, tadi yang namanya puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Sekarang Pak Guru tanya, ada berapa rukun Islam itu? Apalagi sekarang sudah kelas 5, kita harus selalu ingat yang namanya rukun Islam itu ada berapa. Ya, kita ingat-ingat lagi. Jadi yang namanya rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Bunyi 2 kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, itu menjalankan sholat 5 waktu. Menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu diantaranya yaitu ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, di sini yang sedang kita bahas adalah rukun Islam yang keempat ini, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan rukun Islam yang terakhir atau yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Nah, di sini dengan catatan yaitu bila mampu. Setelah kita tahu berpuasa adalah salah satu dari kelima rukun Islam, tadi adalah rukun Islam yang keempat. Sekarang kita belajar tentang ayat Al-Quran yang berisi perintah berpuasa. Berikut adalah ayatnya. Pak Guru bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya apa? Agar kamu bertakwa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam. Nah, di mana kata-kata mewajibkannya? Di sini menggunakan kata kutiba. Ya, kutiba ini artinya adalah diwajibkan. Jadi dengan perintah ini maka umat Islam wajib menjalankan puasa Ramadan. Nah, harapannya ketika setelah menjalankan puasa Ramadan kita mendapatkan suatu pangkat atau derajat yang namanya bertakwa. La'allakum tattaqun. Artinya takwa itu apa sih? Nah, sekarang ketika kita menjalankan puasa, harapannya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu bertakwa itu apa sih? Nah, sama. Jadi yang namanya takwa di sini atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan kita berpuasa harapannya kita menjadi pribadi yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan nanti senantiasa menjalankan semua perintahnya dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Itu yang disebut dengan bertakwa. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang berpuasa. Tentunya ketika kita ingin mendapatkan pahala yang baik, pahala yang berlimpah, ketika beribadah kita harus mengetahui tata caranya. Kita harus mengetahui tata caranya. Kita harus mengetahui hal-hal yang tentunya diperbolehkan, harus dipersiapkan dan yang dilarang. Nah, jangankan berpuasa, ketika kita semisal katakanlah bermain sepak bola saja, kita harus tahu ketentuan-ketentuannya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sempurna atau tidak melakukan pelanggaran. Kita harus mengetahui ketentuannya, apalagi kita di sini sedang berpuasa, yang mana puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu kita harus tahu syarat wajib puasa. Nah, puasa itu syaratnya apa saja sih? Nah, terus yang kedua, syarat sah berpuasa. Nah, yang ketiga, rukun puasa. Yang keempat, hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah hal yang merusak pahala puasa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa artinya ketika kita sudah memenuhi syarat, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, syaratnya apa saja, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kita lihat syaratnya apa saja. Yang pertama adalah Islam. Ya, tentu saja yang wajib melaksanakan puasa Ramadan adalah umat Islam. Selain umat Islam tidak diwajibkan berpuasa Ramadan. Yang kedua, taklif. Nah, taklif ini artinya adalah dia adalah seseorang yang sudah balik atau dewasa dan juga berakal. Jadi di sini orang gila dan anak kecil itu belum diwajibkan untuk berpuasa. Maka apabila ada anak kecil yang mulai berlatih berpuasa itu di situ belum wajib, tetapi masih dalam taraf latihan, gitu ya. Nah, artinya
anak-anak kelas 5 ini Pak Guru kira semuanya sudah balik dan semuanya tidak ada yang gila gitu. Artinya semuanya berakal. Nah, maka seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 1 Samawatan di sini semuanya wajib melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketiga, kuat berpuasa. Nah, artinya dengan tadi semenjak kecil kita dilatih berpuasa Ramadan, mulai dari semisal kelas 1 SD kita hanya kuat sampai jam 12, lalu naik lagi jam 3 dan sampai kuat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak kuat berpuasa. Dan yang terakhir adalah orang yang sehat. Bukan yang terakhir. Syarat yang berikutnya adalah sehat. Nah, tentu saja orang yang sakit dalam tanda kutip di sini sakit yang sampai tidak kuat berpuasa, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa atau boleh tidak berpuasa. Nah, yang terakhir adalah iqomah atau tidak sedang bepergian. Artinya di sini ada keringanan. Bagi orang yang sedang bepergian itu boleh tidak berpuasa. Bepergian yang dimaksud di sini yaitu bepergiannya tidak dalam rangka maksiat. Yang berikutnya bepergian di sini yaitu jaraknya juga sudah ada ketentuannya. Nah, jadi bukan hanya semisal hanya bepergian ke pasar saja terus tidak berpuasa, itu tidak seperti itu ya. Tentu saja bepergian yang jauh yang apabila dia berpuasa itu membahayakan. Nah, dalam perjalanan membahayakan maka boleh untuk tidak berpuasa, tetapi orang yang sakit terus orang yang bepergian yang tidak berpuasa tadi harus menggantinya atau mengqadha puasa setelah selesai bulan Ramadan, maka harus diganti atau dibayarkan dengan cara mengqadha puasa. Ya. Baik. Ketentuan yang berikutnya adalah syarat sah puasa. Ya. Tadi orang yang Islam balik, tidak gila, tidak sakit, tidak sedang bepergian, itu semuanya ketika terpenuhi maka orang tersebut wajib berpuasa. Nah, sekarang kita berbicara syarat sah berpuasa. Artinya orang yang memenuhi syarat ini puasanya itu sah. Gitu. Nah, yang pertama tentunya sama yaitu Islam. Ya. Apabila orang itu bukan Islam maka puasanya tidak sah. Yang kedua berakal, nah, masih sama. Jadi ketika ada orang gila itu ikut berpuasa maka puasanya tidak sah. Ya. Yang berikutnya suci dari seumpama darah haid. Nah, di sini apabila ada perempuan tentu saja ini ya, perempuan yang sedang haid ataupun nifas, umpama darah haid itu ada darah haid, ada nifas, itu tidak boleh berpuasa ya, tidak boleh berpuasa karena haid ataupun nifas itu salah satu yang menghalangi sahnya seseorang itu berpuasa. Jadi ketika sedang tidak haid, dia itu tidak gila ya, bukan anak kecil, terus juga dia itu tidak sedang mabok dan dia itu Islam, maka puasanya dianggap sah atau bukan dianggap ya. Jadi puasanya itu sah ya. Dan yang terakhir mengetahui waktu untuk melaksanakan puasa. Ya. Syarat sahnya itu mengetahui waktu untuk melaksanakan puasa. Jadi tahu bahwasanya oh ini adalah tanggal 1 Ramadan. Jadi saya harus berpuasa. Nah, harus tahu. Jadi jangan sampai ternyata belum tanggal 1 Ramadan sudah niat puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Nah, jadi harus tahu kapan sih Ramadan itu datang. Nah, jadi harus tahu. Makanya kita harus selalu mengikuti ya, mengikuti berita, mengikuti kalau biasanya kalau puasa Ramadan ini tentu saja orang tua kita, semua kerabat kita juga ikut melaksanakan. Jadi kemungkinan untuk tidak tahu waktunya itu sangat kecil gitu ya.
Ya, berikutnya adalah rukun berpuasa. Ya, rukun itu artinya sesuatu yang harus ada ya, saat berpuasa. Setelah kita tahu tadi, yang pertama rukun puasa adalah niat pada malamnya. Nah, jadi ketika semisal besok adalah tanggal 1 Ramadan, maka kita niatnya adalah di malam hari. Nah, malam hari di sini yang dimaksud paling akhir batas niat itu adalah ketika kita melaksanakan makan sahur ya pada pagi hari itu, atau biasanya niat yang sering kita lakukan saat berpuasa itu adalah ketika setelah selesai sholat tarawih. Nah, itu sangat bagus karena di sini memang rukun puasa yaitu niatnya adalah pada malam harinya ya. Besok puasa maka malam harinya kita niat untuk melaksanakan puasa. Yang berikutnya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, tentu saja ini kita sudah tahu bahwasanya ketika berpuasa kita harus senantiasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ya. Dan yang terakhir adalah sadar bahwa dirinya sedang melaksanakan puasa. Nah, jadi tidak lupa ya, bahwasanya apa saya sedang berpuasa. Nah, itu tidak. Jadi kita itu benar-benar sadar 100% bahwasanya kita itu sedang berpuasa. Makanya kita menahan diri. Terus kita berpuasanya itu tidak dalam rangka terpaksa. Tidak dalam rangka terpaksa artinya kita memang sadar bahwasanya ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam, kita harus berpuasa. Nah, itu. Berikutnya adalah hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini ada 6 hal. Yang pertama adalah murtad. Murtad ini artinya adalah keluar dari agama Islam. Nah, menyatakan bahwasanya saya sudah bukan umat Islam lagi. Nah, itu yang namanya murtad. Itu membatalkan puasa. Yang kedua dan ketiga ini bagi perempuan ya. Kedua, ketiga dan keempat ini bagi khusus perempuan yaitu haid, nifas dan melahirkan. Ini maka ketika sedang berpuasa kok tiba-tiba haid, tiba-tiba melahirkan maka puasanya batal. Yang kelima ini gila ya. Jadi biarpun gilanya itu sebentar maka puasa pada hari itu dianggap batal atau batal ya, puasanya batal. Dan yang keenam adalah pingsan ataupun mabok ya, seorang yang pingsan ataupun kehilangan kesadaran ataupun dia itu mabok maka puasanya batal. Nah, yang terakhir hal yang merusak pahala puasa. Kita ketahui ketika kita sudah menjalankan semua mulai dari syarat wajib, syarat sah, terus rukun puasanya kita jalankan, hal-hal yang membatalkan puasa kita hindari semua, masih ada satu lagi yang harus kita perhatikan yaitu hal yang merusak pahala puasa ya. Jadi apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela maka rusak atau berkurang pahala puasanya. Contohnya apa? Berbohong. Berbohong tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi atau merusak pahala puasa. Yang kedua, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Nah, jadi apabila ada seseorang sedang berpuasa tapi dia melakukan perkelahian atau dia itu berkelahi, maka puasanya tetap sah, namun tidak mendapatkan pahala. Jadi ini harus kita hindari juga. Jadi sedang berpuasa kita dilarang memfitnah, berkata kotor, berkelahi, berdusta, menghina. Nah, karena apabila kita sedang berpuasa tetapi kita melakukan hal-hal ini, maka yang kita dapatkan hanyalah haus dan lapar saja dari puasa tersebut. Kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, itu adalah hal-hal yang senantiasa kita harus perhatikan sebelum kita melakukan ibadah puasa supaya kita benar-benar memperoleh predikat orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah tadi ya. Nah, sehingga
tujuan kita berpuasa itu tercapai semuanya, gitu ya. Nah, itu adalah materi indahnya bulan Ramadan, atau kita membahas tentang berpuasa bagian pertama, ya. Ya, cukup sekian materi kali ini. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.